Bapa-Ku datang. Kami mau menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Layakan kami menyembah Engkau malam hari ini, Tuhan. Ku percayakan ada lagi. Tak perlu kami takut. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Nyanyi haleluya, nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Sekali lagi ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, aku menyanyi haleluya. Ajaib perkasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ajaib perkasa, perbuatanmu. Haleluya. Saya bahwa Tuhan sanggup mengubah tangisan kita dengan puji Tuhan. Haleluya. Sore hari ini saya mau tanya, semua punya tangan? Baik, kita angkat tinggi-tinggi tangannya. Kita mau menari bagi Tuhan. Amin. Bila roh Allah ada di dalamku. Kita menari bersama. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti yang menari. Bila roh Allah di dalamku, ku kan menari seperti yang menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti yang menari. Ku kan menari, ku kan menari
Apakah benar saudara, di saat apapun kita mau tetap menari bagi Tuhan? Puji Tuhan. Bagiku, Tuhan Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tanganmu, Tuhan Engkau ajaib bagimu. Sungguh benar-benar kami percaya tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Sungguh
Puji Tuhan, selamat sore, selamat kita bertemu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kepada Dia yang terlalu baik. Hanya oleh anugerah Tuhan, Dia pertemukan saya dan saudara. Pertama-tama saya berterima kasih kepada Tuhan. Oleh kemurahan Tuhan, kami rombongan bertiga tiba di Kota Batu dengan selamat. Dan kami boleh berjumpa dengan keluarga di tempat ini, khususnya buat Tante, buat Cik Lisa, dan juga sahabat saya, Yani. Yang kedua, saya berterima kasih kepada Ibu Gembala yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk melayani firman Tuhan. Tak kenal, tak sayang, bukan? Nah, saya mau memperkenalkan diri sore hari ini, puji Tuhan. Nama saya Shirley Mumu. Sudah bersuami, suami saya di depan saya, dan anak 2, laki-laki semua. Nah, kami Tuhan percayakan melayani pekerjaan Tuhan yang ada di Jebres Solo. Bapak Ibu kalau main ke Solo mampir ya. Apalagi kalau ada anak-anak Bapak Ibu yang kuliah di UNS dekat dengan tempat kami. Yani sudah banyak tahu tempat kami. Puji Tuhan. Dan kami sudah dipercayakan Tuhan melayani sudah ada 27 tahun. Semua karena kemurahan Tuhan. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu tahu kenapa kami ada di tempat ini? Awalnya kami itu mau main ke Pangandaran sebetulnya. Ingin refreshing bersama teman hamba Tuhan Bapak Pendeta Mulyana. Tetapi kami bilang, aduh kalau main ke Pangandaran pasti pantai kan? Sekarang musim-musim yang namanya ombak tinggi lah. Kalau kami main ke situ kayaknya gimana gitu. Dan juga kalau mungkin panas banget. Kami usul, Pak Mulyana, lebih baik kita main di daerah Batu. Banyak wisata di sana. Nah, saya teringat dengan teman saya yang ada di tempat ini. Makanya puji Tuhan Bapak Ibu ketika kami mau main ke sini, Yani bilang, aduh Sher, kamu melayani juga dong, ambil bagian pelayanan, sebab kami bilang kami 3 hari 2 malam. Nah, saya diberikan kesempatan untuk melayani. Terima kasih Bapak Ibu, kami dengan Yani ini satu sekolah Alkitab di Cianjur pada tahun 1990. Dan puji Tuhan kami tetap ada di bendang Tuhan melayani. Dan kami juga bersyukur teman saya ini tetap melayani Tuhan. Puji Tuhan. Mungkin ini perkenalan saya tidak mau berkata jauh. Mari segera kita buka Alkitab kita. Di dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-43, ayatnya yang ke-4. Yesaya pasal 43, saya akan baca ayatnya yang ke-4. Dikatakan begini, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Puji Tuhan, saya mau kasih tema firman Tuhan sore hari ini, hidupmu berharga bagi Allah. Katakan amin. Sekali lagi tema saya malam hari ini, hidupmu berharga bagi Allah. Katakan amin. Saudara, tetapi ada banyak orang Kristen, ada banyak anak Tuhan, dia protes dengan keberadaannya. Paling banyak itu anak-anak muda. Dia terkadang bilang begini, Tuhan, kenapa saya nggak sama dengan dia Tuhan? Dia kok tinggi sementara saya pendek Tuhan. Nah itu. Tuhan, kenapa saya nggak sama dengan dia? Dia matanya bulat, sedangkan saya matanya sipit. Wow. Tuhan, kenapa saya tidak sama dengan dia? Dia rambutnya lurus, sementara saya punya rambut keriting, kribo begitu. Dia terkadang tidak berdamai dengan dirinya sendiri. Dia mulai protes dengan keberadaannya. Padahal Alkitab berkata, oleh karena engkau berharga di mataku. Saya mau katakan sore hari ini, ada 2 hal yang menyebabkan kenapa kita berharga di mata Tuhan. Amin. Ada 2 hal kenapa kita berharga di mata Tuhan.
Yang pertama kita baca Kejadian pasal 1 ayatnya yang ke-27. Kitab Kejadian pasal 1 ayatnya yang ke-27. Dikatakan begini. Kejadian pasal 1 ayat 27 dikatakan begini, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi hal yang pertama, kenapa saya dan saudara berharga di mata Tuhan? Karena kita diciptakan menurut gambar Allah. Katakan amin. Makanya jangan protes-protes lagi ya sama Tuhan. Tuhan, kenapa saya tidak sama dengan dia? Dia tinggi, saya pendek. Tuhan, kenapa saya tidak sama dengan dia? Dia matanya bulat, sementara saya matanya sipit, Tuhan. Tuhan, kenapa saya tidak sama dengan dia? Saya punya rambut kribo, dia rambutnya lurus, Tuhan. Mulai sekarang jangan ada yang protes seperti itu. Saya dulu pernah protes loh Bapak Ibu. Saya punya kakak beradik itu putih-putih. Saya hitam. Tuhan, kenapa saya tidak sama dengan adik-adikku, kakak-kakakku? Mereka kulit putih, saya kulitnya agak-agak hitam Tuhan. Oh, itu dulu. Tapi setelah saya tahu saya berharga di mata Tuhan. Saking dia lemah, saking dia ada di batas kekuatannya, rasa-rasanya Alkitab itu dia sobek. Tapi puji Tuhan saya bersyukur punya jadi istri sebagai penolong bagi suami. Amin. Istri-istri, saya mau katakan, jadilah penolong bagi suami. Amin. Jangan jadi penolong bagi suami. Kenapa kita wanita dikatakan penolong? Sebetulnya kita lebih kuat loh dari bapak-bapak. Kita lebih kuat, kita punya kekuatan batin yang Tuhan beri. Kenapa? Karena Tuhan bilang kita wanita ini penolong. Berarti yang ditolong perlu apa lemah kan? Nah, seperti itu suami saya. Saya selalu datang sama Tuhan berdoa. Bapak Ibu tahu secara manusia saya perempuan loh, lemah. Aduh Tuhan, kenapa suami saya kok bisa lemah? Tapi saya cuma duduk di kaki Tuhan. Tuhan berikan saya pundak yang kuat untuk bisa menanggung kelemahan suami saya. Saya berdoa terus Tuhan, saya nangis di kaki Tuhan. Saya katakan Tuhan, air mata saya bagaikan tulisan yang berharga yang dapat dibaca oleh Tuhan. Saya katakan Tuhan, air mata saya adalah bahasa hatiku Tuhan. Saya nangis sama Tuhan. Saya tahu air mata saya Tuhan tampung dalam kirbatnya. Itu sebabnya saya selalu katakan kepada jemaat, kalau engkau berdoa menangis, mungkin air matamu baru setengah, Tuhan belum jawab, jangan berhenti berdoa. Mungkin air matamu sudah naik 3/4, Tuhan belum jawab doamu, jangan pernah berhenti berdoa. Tapi ketika air matamu sudah meluber keluar penuh, Tuhan tidak tega untuk tidak menjawab doa kita. Katakan amin. Seperti itu saya di hadapan Tuhan, saya cuma menangis. Saya katakan Tuhan, air mataku adalah bahasa hati. Air mata kita menunjukkan tulisan yang berharga di mata Tuhan. 1 bulan saya berdoa, tiba-tiba dia diam Bapak Ibu dan gak minta pulang lagi. Saya bilang Tuhan, terima kasih Tuhan. Bapak Ibu tahu selama 1 bulan dia bawaannya marah-marah terus. Saya salah sedikit dimarah, anak-anak salah sedikit diajar. Karena dia sudah pelampiasan Bapak Ibu. Dia punya hati sudah nggak mau di pelayanan. Hatinya sudah mau pindah ke Sulawesi. Karena dia ada di batas kekuatannya. Tapi Tuhan tahu, tembok-tembok kami ada di ruang mata Tuhan. Itu tahun 2005 dia minta pulang. Bapak Ibu tahun 2008 Tuhan buat satu keajaiban. Tuhan pakai seorang anak Tuhan yang bukan GPDI. Dia seorang anak Tuhan GBIS ke Punton Solo. Tiba-tiba dia datang waktu sore, dia bawa amplop coklat. Dia bilang, Pak Reno, saya kepingin Pak Reno
sendiri. Ini saya kasih berkat buat keluarga Pak Erno. Bapak Ibu tahu kami berdoa. Sesudah kami berdoa dia pulang, kami buka amplop itu. Ternyata isi di dalam amplop itu jumlahnya 50 juta. 3 hari kemudian dia balik lagi bawa amplop yang sama, amplop coklat. Ketika dia pulang, kita buka lagi, isinya 30 juta. Jumlahnya sudah 80 juta. Saya bilang begini, papi, itu kan coba kalau kamu minta pulang, saya ikut pulang, saya turuti kemauanmu. Kita tidak lihat mujizat Tuhan. Tapi karena saya bertahan, saya bayar harga dengan air mataku. Ini jawaban doa kita. Dia bilang begini, Mi, terima kasih ya, saya punya istri yang kuat. Padahal bukan saya yang kuat, tapi Tuhan yang kuat. Amin. Makanya saya mau katakan, kalau engkau sudah dilukis Tuhan di telapak tangannya, jangan pernah takut menghadapi tembok. Katakan amin. Nah, waktu itu Bapak Ibu, ketika kami sudah punya uang 80 juta dan kami punya tabungan 40 juta, 45 juta. Semenjak kami menabung. Nah, karena kami setia menabung, makan kami itu Bapak Ibu hari-hari tempe, tahu, gerebesek. Yang ini masih ingat gerebesek? Ikan asin gitu loh, yang ikan yang sudah dikeringkan. Jadi kami bolak-balik tahu, tempe, gerebesek sekali-sekali. Karena memang jemaat kami orang-orang sederhana, penjual tahu, penjual tempe, bakulan gitu. Jadi kami bisa menabung itu karena berkat dari luar. Nah, ketika kami sudah terkumpul 50 juta, kami mulai bicara. Saya katakan, Pi, kita mau melangkah saja. Kita mau memberanikan diri melangkah dengan iman, bangun fondasi dengan 50 juta ini. Bapak Ibu tahu kami berdoa dan kami bangun. Fondasinya cakar ayam 15 tempat, habis itu 50 juta. Tapi yang anehnya Bapak Ibu, ketika uang sudah mau habis, mulai Tuhan kirim berkat itu mengalir seperti sungai. Bapak Ibu tahu, bukan dari orang-orang GPDI, bukan dari hamba-hamba Tuhan GPDI. Tuhan pakai anak Tuhan ini tadi, GBIS memberkati kami. Dan oleh kemurahan Tuhan, kami bisa bangun tempat kami 2 lantai. Kami menghabiskan dana 700 juta. Semua karena anugerah Tuhan. Katakan amin. Bapak Ibu tahu, untuk mendapat itu tidak gampang. Saya harus bayar harga Bapak Ibu. Aduh, sakit secara daging, dimarah-marah. Saya harus melayani. Bapak Ibu tahu, anak kami masih kecil. Waktu itu umur berapa kali? Masih ada yang 5 tahun, yang 1 10 tahun. Saya harus memainkan musik. Dia nggak mau melayani, tapi jemaat nggak tahu. Saya harus rotang untuk ada jemaat yang sudah bisa WL. Tapi kemurahan Tuhan, Tuhan jawab doa kami. Lihat, aku telah melukis engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu ada di ruang mataku. Amin. Sore ini kalau saudara punya tembok, bawa di kaki Tuhan. Dia lihat tembokmu itu ada di ruang mata Tuhan. Mungkin engkau punya doa belum dijawab Tuhan. Saya katakan jangan pernah berhenti berdoa. Mungkin air matamu sudah di 3/4. Mungkin air matamu mulai penuh. Jangan sampai berhenti. Sebelum Tuhan menjawab doamu, jangan berhenti berdoa. Ketika air matamu penuh dan meluber keluar, Allah tidak akan tega untuk tidak menjawab doa kita. Katakan amin. Kita berharga di mata Tuhan. Kita mulia di pandangan Tuhan. Tembok apapun yang kita bawa, mungkin dokter sudah memvonis engkau penyakitmu tidak akan sembuh. Mungkin dokter pernah berkata, aduh, sia-sia kamu berobat, kankermu sudah stadium 4, tidak mungkin sembuh. Saya mau katakan, tembok penyakitmu ada di ruang mata Tuhan. Dia tahu persis. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya,
Engkau bawa tembok itu. Tapi jangan takut, Allah akan melukis kita di dalam tangan Tuhan. Kita sangat berharga di mata Tuhan. Jangan pernah protes apa yang engkau alami saat ini. Saya mau katakan, di balik pergumulanmu ada mahkota di sana. Pelangi itu datang sesudah hujan apa sebelum hujan? Pelangi datang terkadang sesudah hujan kan? Allah izinkan kita alami masalah dan Allah akan berikan pelangi itu. Amin. Sesuatu yang indah, sesuatu yang menyenangkan itu yang Tuhan akan berikan. Sore ini saya tidak mau berkata panjang, tapi kita merenungkan sejauh mana kita jadi anak Tuhan yang tidak mengerti kita berharga di mata Allah. Sejauh mana kita menjadi orang percaya kita tidak mengerti betapa kita telah dilukis di telapak tangan Tuhan. Betapa Allah telah menciptakan kita sesuai gambar Allah. Jangan pernah mengeluh saat ini, selalu bersyukur. Puji Tuhan, saya undang pemain musik. Saat ini kita akan nyanyikan satu pujian. Hidupmu berharga bagi Allah. Kalau hidup kita berharga bagi Allah, maka tembok-tembok kita ada di ruang mata Tuhan. Minta tolong deh. Sebab tembok itu dia sanggup untuk selesaikan. Tembok itu dia sanggup pulihkan menjadi sesuatu yang berharga, menyenangkan hati. Mari kita bangkit berdiri. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapan.
yang besar, nama yang penuh dengan kuasa. Itulah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.